keluarga saya dikenal sebagai 3 generasi pelayan yang setia. Menjadi budak bagi para pemain besar adalah bagian dari garis keturunan saya. Saya dan saudara perempuan saya telah diikut sertakan ke misi sejak kami masih kecil. Sebagai pembantu, beberapa tahun kemudian, misi menjadi seorang putri. Adik perempuan saya telah menjadi seorang wanita yang cantik. Saya telah menjadi pelacur, namun posisi saya yang rendah hati tidak dapat menyembunyikan bakat saya. Saya berusia 8 tahun pada hari saya dibawa ke rumah itu. Adik bungsu perempuan sedikit lebih muda, baru saja berusia 6 tahun. Saya mendengar pengurus rumah tangga mengatakan hal ini kepada nyonya. Keduanya adalah usia yang sempurna. Para orang tua itu jujur. Anda adalah orang yang memikirkannya. Itulah satu-satunya cara untuk menggunakannya. Mereka tahu aturan lebih baik daripada orang-orang di luar. Wanita itu mengatakan demikian. Ibu, saya akan mengambil yang lebih muda. Wanita ini. Saat saya melihat wajah kedua anak perempuan kami, saya memilih saudara perempuan saya. Saya tahu itu lebih baik dari siapapun. Betapa lucunya adik bungsu saya. Ketika gadis kecil memanjakan Anda, hati Anda akan meleleh menjadi air. Nyonya, bagaimanapun, mengerutkan kening. Tidak ada tanggapan langsung atas permintaan misi. Tetapi setengah dari itu adalah bahwa saya pikir ini masih terlalu muda untuk dibuka. Tak pelak lagi, ini tidak bekerja dengan baik. Bahkan jika misi memohon untuk itu, nyonya juga belum menyerah. Kepala pelayan harus keluar untuk merapikan semuanya. Pelayan tua itu tidak mengatakan bahwa mereka bersaudara. Sebaiknya selamatkan sang wanita dengan mendesah. Setelah beberapa saat mengamati wajah adik perempuan bungsu saya dan saya, sebaiknya Anda menemani kedua gadis ini. Pada hari-hari setelah kematian, kami para suster tinggal di kediaman menteri. Sisi anak perempuan pertama, menurut penampilan mereka, dinamakan Kisaragi dan Starval. Kisaragi secara alami adalah seorang saudari yang tampan. Leontin Bintang adalah saya dengan titik cahaya di pipi saya. Wanita itu pada dasarnya cerdas, tapi aktif. Pekerjaan tikar yang ditinggalkan oleh suaminya adalah hal yang paling memusingkan baginya. Jadi saya diminta oleh wanita itu untuk menyalin naskahnya, mengerjakan pekerjaan rumah yang memusingkan untuknya. Pada awalnya, dan Anda akan dihukum oleh sang guru. Tapi itu sudah lama sekali. Tulisan tangan saya semakin lama semakin mirip dengan tulisan tangan wanita itu. Sulit untuk mengatakannya, bahkan bagi kami. Sehingga saya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengukir halaman untuknya. Sepupu mengatakan kepada nyonya bahwa dia ingin saya menjadi pendampingnya. Yang mulia tidak bisa melihat itu, tapi nyonya setuju. Nyonya mengatakan bahwa Master Lee adalah yang paling serius. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan seorang gadis. Apa gunanya memiliki begitu banyak tugas sekolah? Akhir dari satu hari pengajaran, Guru Lee menelepon saya sendiri. Berikan saya selembar kertas. Di atasnya terdapat halaman yang ditinggalkannya untuk wanita muda itu beberapa hari yang lalu. Tentu saja, saya menulis ini untuk Nona. Lee Fuzi berkata, solusinya bisa lebih sederhana. Saya telah melakukan pekerjaan rumah Anda untuk Anda. Lee Fuzi mungkin sudah mengetahuinya, hanya berpura-pura tidak tahu. Ambil kembali buku ini, cari tahu sendiri. Guru Lee memberi saya sebuah buku, dan kemudian hilang. Keesokan harinya, Guru Lee datang untuk mengajar seperti biasa. Wanita itu sedang berperahu dengan gadis-gadis lain. Saya akan keluar dengan terburu-buru setelah kelas selesai. Saya akan bangun dan mengantar Pak Lee. Permukaan jalan, saya mengatakan kepada Guru Lee bahwa saya telah menyelesaikan buku itu kemarin. Jadi kami berbicara tentang apa yang ada di dalam buku itu. Lee Fuzi, tapi dia berhenti mendengarkan. Lihatlah aku. Dia mengucapkan 3 kata yang bagus secara berurutan. Saya sedikit bingung. Hanya saja, ini adalah apa yang ada di dalam buku. Sejak saat itu, selain mengajar Nona Lee setiap hari, saya juga akan diberi beberapa pertanyaan. Ketika saya berusia 10 tahun, Guru Lee dan istrinya mengatakan bahwa mereka tidak berpendidikan tinggi. Saya khawatir saya tidak mampu melakukan tugas ini. Dia ingin merekomendasikan pria lain untuk mengajar. Tahun itu secara pribadi, saya adalah murid dari Pak Syam dari sekolah Chip. Ten Syam mengeluh lebih dari sekali. Bakat seperti itu lahir dalam diri seorang wanita. Sangat disayangkan. Saya tidak tahu mengapa mereka menyebut saya menyedihkan. Sangat disayangkan bahwa saya dan saudara perempuan saya dilahirkan dalam keluarga ini. Anda akan dapat tetap dekat dengan tuan Anda, dan dia bisa membaca dan menulis. Ini adalah kehidupan yang baik. Ketika saya berusia 14 tahun, Pak Syam bertanya kepada saya apa yang ingin saya lakukan dengan hidup saya jika janda pergi ke rumah suaminya. Kalau begitu, dia adalah seorang gadis pelayan. Jika aku tidak menikah denganmu, maka saya akan meminta pernikahan. Ten Syam menghela napas. Jika Anda seorang pria, selalu ada yang bisa Anda lakukan di dunia ini. Ketika Anda mengatakan ini, saya sedang dalam proses menyusun atlas astronomi baru dari 10 tahun terakhir. Saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan pria itu.
itu. Saya hanya berpikir bahwa ada satu catatan yang agak tidak biasa. Apakah ada kesalahan dalam artikel ini? Aku bertanya mungkin, tetapi mencoba memverifikasi. Kita harus menunggu hingga 10 atau 20 tahun ke depan. Bahkan lebih lama lagi. Kisaragi, sudah berapa kali saya katakan, jangan menaruh beban berat pada bahan ini. Rufli, kasar, lihatlah pakaian yang akan Anda kenakan ke festival bunga besok. Lipa, Li, 1 kepala 2 ukuran terlalu besar, idiom, Ara, 2 kepala sama. Kisaragi belum mengatakan apa-apa. Tuan Putri akan melindungimu terlebih dahulu. Baiklah, baiklah, baiklah. Pakai saja yang lain. Kamu selalu melindungiku karena Kisaragi masih muda. Kapanpun Anda mendisiplinkan saudari Anda sendiri. Pada akhirnya, selalu saja tidak menghasilkan apa-apa. Nona, Anda tidak bisa melakukan ini setiap saat. Suatu hari nanti, dia akan harus sendirian. Aku menghela napas. Nanti adalah nanti. Sekarang adalah sekarang. Wanita itu selalu begitu tegas. Kisaragi melakukan kesalahan. Perhatikan saya dengan seksama. Berjaga-jaga. Saya bahkan tidak tahu di mana harus meletakkannya. Saya akan terus mengawasinya. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Wanita itu mendorong saya keluar. Itulah akhirnya. Datang dan lihatlah apa yang telah saya lakukan dengan semua surat-surat ini. Nona, pelamar Anda harus menolaknya. Saya tidak selalu bisa menulis. Ada kekacauan di sana yang belum ditangani. Wanita itu memberi saya satu pekerjaan buruk lagi. Anak perempuan Feng tumbuh dewasa. Dia lebih cantik dari dewa cinta. Bahkan jika Anda sudah bertunangan untuk menikah, jumlah pelamar tidak berkurang. Surat-surat yang masuk setiap hari. Dari semua bunga pir yang jatuh di halaman setelah mantra itu. Orang-orang ini, bahkan jika hal terakhir yang mereka dapatkan adalah penolakan. Saya senang melakukannya. Tetapi jika mereka mengetahui bahwa hati, balasannya adalah hasil karya pembantu saya, dia mungkin akan meludahkan darah. Yang paling menyedihkan dari mereka semua, menurut saya, adalah tunangan wanita itu. Jenderal Kecil Lu, 1946, jenderal dan politisi militer Tiongkok, Perdana Menteri 2007-2010. Dia dikirim ke militer sebagai seorang anak. Saya mendapatkan potret tunangan saya pada awal kehidupan cinta saya. Jadi mereka mengirim surat setiap bulan untuk tetap berhubungan. Hampir tidak disadari, surat-surat cinta Jenderal Lu selalu saya balas. Saya mengarang kata-kata indah tanpa ekspresi di wajah saya, mengekspresikan beberapa sentimen kekanak-kanakan yang sakit-sakitan. Beberapa tahun ke depan, wanita itu senang tidak harus dibebani dengan pekerjaan rumah. Kisaragi Lederer mendengarkan lelucon dalam surat cinta. Saya senang bisa lepas dari Chopi Writing. Hanya Jenderal Lu yang konyol. Saya telah salah menempatkan hati seorang anak laki-laki. Jenderal Lu yang malang dimainkan oleh 3 orang wanita. Tapi, wanita yang menyebalkan adalah wanita yang menyebalkan. Jenderal Kecil Lu, 1946, jenderal dan politisi militer Tiongkok, Perdana Menteri 2007-2010. Saya pikir ia adalah orang yang berintegritas dan jujur. Saya yakin Anda akan memiliki kehidupan yang baik jika Anda menikahinya. Sesekali, saya akan berbicara dengan wanita itu. Kata-kata baik Jenderal Lu. Wanita itu selalu menggoda saya jika dia begitu baik. Pergilah menikah dengannya. Wanita itu selalu menceritakan lelucon ini. Aku hanya seorang budak. Bagaimana Anda bisa menikah dengan sebuah klan? Bahkan seorang selir pun tidak memenuhi syarat. Jawaban saya yang hanya satu kata membuat wanita itu bosan. Kisaragi mengatakan bahwa saya adalah orang terlahir dengan pikiran seorang anak perempuan. Saya tidak tahu apakah saya akan melihatnya lagi. Dengan siapa saya jatuh cinta? Jadi saya menjawab surat-surat Jenderal Lu seperti biasa. Setiap kali saya melihat apa yang dikatakan surat itu kepada saya, lanskap perbatasan dengan teks, itu selalu menjadi kerinduan. Orang-orang harus selalu terhubung satu sama lain dengan hati mereka. Seorang penipu seperti saya, hal ini tidak diperbolehkan. Itulah mengapa penguasa bulan memotong benang merah mereka. Nona gagal menghormati pertunangannya dengan Jenderal Lu. Tahun setelah pembubaran pertunangan mereka, wanita muda itu direkrut ke istana. Ruiwei dan saya mengikutimu ke istana. Anda adalah putri dari sebuah keluarga, terlahir dengan wajah yang baik, naif, bahkan lebih manis. Dia diangkat menjadi putri pada tahun berikutnya. Kami adalah 2 saudara perempuan dari pelacur. Posisinya di istana secara alami meningkat. Ruiwei adalah sosok yang murni dan baik hati sejak kecil. Mungkin kadang-kadang agak berbulu, tapi saya tahu bahwa hati Nona Hinsiknya memang benar. Dia mengingat semua hal baik yang telah dilakukan wanita itu untuknya. Bahkan jika orang di sebelah menawarkan godaan yang besar, dan dia bisa mengatakan tidak dengan tegas. Saya tahu saya bukan tandingan Kisaragi. Saya memiliki agenda pribadi saya sendiri. Saya menggunakan interpretasi wanita itu untuk mendapatkan akses ke pedang 4 hari. Hal ini sejauh ini, data paling lengkap mengenai penghitungan gambar bintang, mencoba mengkonfirmasi teori saya. Aku butuh lebih banyak data. Ini adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan oleh orang normal. Belum lagi seorang wanita. Saya tahu saya mengambil risiko
di sini. Jadi saya harus berhati-hati. Bahkan wanita dan saudara perempuan yang paling terpercaya sekalipun, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Dengan begitu, setidaknya ketika terjadi kesalahan, jadi saya bisa melindungi mereka. Ada sebuah buku di dalam 100 rahasia. Shishi, yang mengawasi 4 pedang surgawi, mengetahui hal itu. Dia membaca proyeksi saya dan membiarkan saya pergi. Hari itu dia mengatakan hal yang sama dengan Pak Syam. Sangat disayangkan, saya bukan gadis muda lagi. Saya tahu apa arti keempat kata itu. Tetapi saya berpikir bahwa jika saya bisa berada dalam tubuh yang fana ini. Studi tentang 9 benda langit, idiom, mengacu pada aliran filsafat klasik dari periode negara berperang, 475221 SM. Sedemikian rupa sehingga Taisho akhirnya memberi saya izin untuk melanjutkan penelitian saya. Dalam kapasitas yang tidak akan pernah terlihat oleh mata, Ruiwe terkena pukulan dari Kaisar. Untuk penghematan, sebagai hal yang biasa, ada orang penting dalam keluarga, kita bisa mengikutinya. Kecuali untuk budak perempuan, tentu saja, itu adalah hal yang bagus. Tapi Kisaragi menangis dan jatuh berlutut. Berlututlah di tanah dan bersujudlah kepada wanita itu. Saya tidak merayu yang mulia. Saya tidak melakukan kesalahan apapun kepada yang mulia. Nona buru-buru menyeret Kisaragi untuk berdiri. Aku tahu, saya tidak menyalahkan Anda. Saya tidak percaya dengan rumor yang beredar. Saya hanya diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya tahu cepat atau lambat akan ada harinya. Sama seperti ketika Permaisuri sangat menentang masuknya Ruyue ke dalam istana. Seorang pelacur yang terlahir dengan wajah seperti itu. Ibu dari selir. Beraninya Anda membiarkan dia tinggal bersama putri Anda? Nyonya memberitahu saya sebelum dia datang ke istana. Meskipun bunga peoni adalah warna asli negara ini, tetapi bunga peoni yang sedang mekar penuh memiliki cita rasa tersendiri. Aku menundukkan kepalaku, berpura-pura tidak mengerti. Namun, Nyonya tidak ingin berterus terang. Saya diminta untuk mundur. Saat ini, ketakutan yang mulia telah menjadi kenyataan. Wanita itu menghela napas. Saya hanya mengatakan bahwa seseorang yang mendapat masalah dengan sesuatu berarti bersalah atas sesuatu. Maafkan saya karena saya sangat terbelakang secara emosional. Saya juga bisa merasakan pikiran yang mulia. Setiap kali saya datang ke tempat wanita itu, sengaja atau tidak sengaja, saya telah menatap masa muda di masa-masa puncak kehidupan. Senyum cerah seperti bulan untuk waktu yang lama. Kisaragi, yang awalnya adalah tipe orang yang lugu, sangat mudah untuk dibayangi oleh seorang wanita yang berpenampilan cantik. Tentu saja, Kaisar tidak dapat menyadarinya. Tapi itu sudah lama sekali. Kebaruannya sudah luntur. Ruiwe perlahan-lahan menarik perhatian Kaisar. Aku tahu, sengaja atau tidak, Kisaragi telah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskannya di tempat umum. Namun Kaisar menggunakan teh yang dibuat oleh Ruyue untuk alasan yang lebih lembut. Selalu menyenangkan bagi wanita itu untuk datang. Itu bohong. Tentu saja, wanita itu mendengarnya. Kami telah berada di dekatnya begitu lama. Dia tahu betul hasil karya Kisaragi. Tidak bisa dikatakan berantakan. Tapi itu hanya membuang-buang teh. Setelah Kisaragi keluar dari halaman, dan mereka sering datang untuk berbicara dengan wanita itu. Tetapi ada kesenjangan di antara mereka. Tuan dan hamba, ungkapan, GBL, perkawinan saudara kandung, selir BFF. Sulit bagi mereka untuk berada dalam hubungan yang begitu rumit. Keluarkan pikiran Anda dari selokan. Bertemu satu sama lain sepanjang waktu. Saya telah memikirkannya sepanjang hari. Memikirkannya setiap hari. Ketika kami bertemu, kami hanya bisa membicarakan apa yang sedang terjadi. Demi hal ini, wanita itu berbicara lebih banyak kepada saya. Hanya dia satu-satunya yang bisa diajak bicara. Saya satu-satunya. Sejak kecil, Anda tidak pernah benar-benar cocok. Selalu berada di samping. Ketika saya menyisir rambut wanita itu, tiba-tiba dia berbicara. Saya tersenyum dan berkata, memang begitulah saya. Ini tidak semenyenangkan Kisaragi. Wanita itu banyak membaca untuk dirinya sendiri. Banyak pembicaraan tentang masa lalu. Tokoh utama dalam cerita ini adalah dia dan Kisaragi. Saya hanyalah salah satu dari mereka yang dia hanya ingin seseorang untuk diajak bicara. Tetapi kami tidak memiliki kesamaan. Jadi kita hanya bisa membicarakan masa lalu. Kisaragi telah menemukan rumah yang baik. Saya tidak bisa lebih bahagia lagi untuknya. Apakah aku egois? Wanita itu tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis. Sisir pualam di tangan saya diangkat ke lantai, jatuh menjadi dua. Saya berlutut dan mengambil sisir. Nona, kita semua memiliki takdir masing-masing. Ya. Wanita itu bergumam begitu. Sejak saat itu saya jatuh sakit. Selama wanita tersebut sakit, Kisaragi datang menemui kami. Tapi dia tidak terburu-buru masuk. Ini karena saya, bukan? Saya tidak mengatakan apa-apa. Orang yang memperlakukan saya dengan sangat baik. Salah satunya adalah saudara perempuan saya. Saya tidak tahu siapa yang harus saya dukung. Sejak saya masih kecil, semua orang mengatakan bahwa saya sangat tampan. Ini hanya masalah waktu saja. Kisaragi menceritakan hal ini kepada saya untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dia lebih banyak menceritakan hal-hal ini kepada wanita yang lebih dekat dengannya. Kisaragi melihat ke dalam melalui pintu mata palsu, berusaha melihat wanita yang sedang tidur di belakang tongkat pembunuh. Semua orang bilang saya sangat
sangat beruntung. Tetapi semua ini bukanlah yang saya inginkan. Masalahnya telah sampai pada hal ini. Hari ini, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Saya harap Yoje tidak akan mengatakannya lagi. Saya menutup pintu perlahan-lahan, memotong pandangan Kisaragi. Perintah kekaisaran tidak bisa tidak dipatuhi. Grillo Talpa patut bersyukur. Bagaimana Anda bisa menolak? Wu Yu berbalik, perlahan-lahan meninggalkan aku. Aku ingin tahu apakah adikku yang berpikiran sederhana. Apakah Anda bisa memahaminya atau tidak? Datang sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Siapa di luar sana? Wanita itu bertanya. Yang mulia, ini adalah saudara perempuan Li Guiren dan 2 buah ginseng halus sebagai takaran yang pas. Saya menabur benih pertama dalam hidup saya kepada tuan saya. Nona Shake menjawab dengan lembut. Dia tidak menjawab. Ku dengar kau kembali tidur, berdiri di luar rumah. Saya menyaksikan tetesan air hujan menghantam laut yang bermekaran. Kelopak bunganya jatuh berkelompok, jatuh ke dalam genangan air. Jika seorang wanita melihat ini, pasti mengerutkan kening dan menghela napas. Dan kemudian dengan sedih membacakan sebaris puisi. Tapi aku berdiri di sini hanya mencoba untuk, seharusnya, akan sulit untuk mengamati langit di malam hari ini. Ini adalah hari yang panas. Saya baru saja duduk dan saya ingin secangkir teh. Ketika Kisaragi memasuki rumah, dia menatap saya begitu dia duduk. Saya menghampiri Kisaragi dan menuangkan teh untuknya. Sama seperti pelacur pada umumnya, Kisaragi merasa puas dilayani oleh saya. Wanita itu melihat ke tempat kejadian, namun wajahnya perlahan-lahan menjadi lebih dingin. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang ada di dalam teh ini? Ambil dan tuangkan. Serangan mendadak Kisaragi membuatku mendongak tanpa sadar. Anda tidak bertanggung jawab di sini. Wanita itu mengambil tehnya. Coba minum seteguk. Untuk rumor yang beredar di istana, saya juga pernah mendengarnya. Ruyue sekarang mendukungnya. Namun, asal-usulnya akan selalu menjadi duri dalam daging. Dan setiap kali saya melihat duri ini di sisi saya, rasa sakitnya semakin parah. Saya akan menyajikan teh lagi. Saya menghampiri untuk mengambil cangkir dari tangan Kisaragi. Dia membengkokkan tangannya, memercikkan teh panas mendidih ke punggung tangan saya. Saya mengangkat mata saya sedikit untuk melihat Kisaragi. Karena saya adalah wanita yang membelakangi saya. Dia tidak melihat sesuatu yang berbeda di sini. Saya adalah orang yang masih tanpa ekspresi. Kemas semuanya dengan tenang. Mundur. Pada saat saya membuat ulang teh dan masuk kembali ke ruang dalam, Kisaragi telah pergi. Apakah Niang Yojeyu sudah pergi? Wanita itu mengangguk sedikit. Menghela napas, dia menjadi terlalu banyak. Ini bukan Kisaragi yang saya kenal lagi. Orang-orang melakukannya. Semuanya menjadi hal yang berbeda seiring berjalannya waktu. Saya meletakkan teh di tangan saya di atas meja. Lihat bagaimana kepala wanita itu dimiringkan. Saya tahu migrainnya sudah kembali. Jadi dia pergi dan mengeluarkan beberapa pil. Saya pikir saya selalu memperlakukannya seperti saudara perempuan. Bahkan sekarang, dan dia menjadi begitu. Wanita itu mengambil obat dan meminumnya. Itulah sikapnya. Ini adalah ilusi bagi anak perempuan yang lahir di bagian bawah tangga. Dia mengira dia adalah setengah dari anggota keluarga. Jika ada kesempatan, mereka akan melakukan apapun untuk naik ke peringkat atas. Bukan hanya Kisaragi. Sama di sini, ambisi saya yang tidak tahu berterima kasih dan serakah. Tidak kurang sedikit pun dari bulan. Karena kemurahan hati wanita itu, saya mendapat kesempatan untuk membaca dan menulis. Hal-hal yang menyentuh yang tidak akan pernah bisa saya dapatkan dalam hidup saya. Baik saya maupun Kisaragi. Kita semua telah mempertaruhkan hidup kita. Jika ada kesempatan untuk memilih lagi, saya rasa saya akan tetap memilih Kisaragi. Bukan kau. Nona, ambil ini. Berbaringlah perlahan-lahan dengan posisi miring, dengan punggung menghadap saya. Itulah alam. Saya tersenyum pahit. Kecantikan adalah kondisi yang paling disukai tanpa adanya kondisi kenabian lainnya. Jika saya menyesal, bagaimana saya harus menghadapi tahun-tahun ini? Wanita itu mengatakan hal ini seolah-olah dia sedang menghibur dirinya sendiri. Saya tidak mengatakan apa-apa. Perlahan-lahan menarik pintu menutup untuk wanita itu. Saya selalu berperan sebagai pelayan tengah di belakang sang wanita. Tidak ada warna atau cahayanya sendiri. Tanpa disadari seperti bayangan di jalan setapak. Dan tidak ada yang peduli dengan saya. Namun itulah yang sebenarnya terjadi. Saya melarikan diri ke bintang-bintang dan algoritma yang tak berujung. Penjaga di luar pintu, keluarkan buklet yang Anda bawa. Lihatlah reruntuhan di atas sana. Tutup mata Anda. Terperangkap dalam duniaku sendiri. Sampai pundaknya tersentuh. Saya membuka mata saya. Bersihkan dan kembalilah seperti bulan. Dia meminta saya untuk ikut bersamanya. Anda akan cukup umur tahun ini, bukan? Mari kita keluar dari istana. Nada bicara Kisaragi yang setengah memerintah. Jika Ratu setuju, tentu saja, saya harus pergi. Saya menutup buklet di tangan saya. Dia tidak membungkuk kepadanya seperti yang dia lakukan secara langsung. Saya tidak mengerti. Anda masih mengusahakannya. Apa gunanya? Kisaragi melirik buklet di tangan saya, memberikan mendengus dingin. Saya menjawab dengan jujur. Tidak banyak gunanya. Saya hanya menyukainya. Jika itu benar-benar berhasil, untuk kepentingan generasi mendatang, saya seharusnya tidak ada hubungannya dengan itu. Setelah meninggalkan istana, saya akan mencarikan
Anda pasangan yang cocok. Kisaragi mengatakan demikian. Saya tidak pernah memiliki banyak gagasan tentang hal semacam ini. Hanya ucapan terima kasih yang kering. Ruyue dan saya adalah kakak beradik. Tetapi karena perbedaan temperamen, itulah mengapa kami tidak dekat. Setelah mengatakan beberapa patah kata, keheningan total. Kisaragi melambaikan tangannya dengan kesal, memberi isyarat kepada saya bahwa dia akan pergi. Dia sudah berada di luar sana untuk waktu yang lama. Rasanya seperti saya baru saja mengejar ketinggalan. Mengapa Ruyue menoleh? Selamat, saya ucapkan. Mata Kisaragi perlahan-lahan memerah. Dia mungkin bertanya-tanya apa yang saya bicarakan. Ini adalah kehidupan yang lepas dari perbudakan dan kehidupan yang mewah. Atau apakah Anda seorang bangsawan di istana? Namun pada akhirnya, ia tetap berkata, HMPH, Anda sudah terlambat. Seorang pelacur harus meninggalkan istana ketika dia sudah cukup umur. Kecuali aku memiliki izin khusus dari tuanku untuk bersama wanita itu. Sejujurnya, cinta tuan dan hamba selama bertahun-tahun baru saja mekar dalam anggur. Anda tidak dapat berbicara tentang punggung Anda. Informasi tentang pengawas surga, saya telah mempelajarinya di luar kepala selama bertahun-tahun di istana. Saya juga tidak memiliki keterikatan dengan tempat ini. Seperti yang dikatakan Kisaragi, dia telah menemukan jodoh untuk saya. Pihak lainnya adalah seorang pengusaha yang mendirikan 3 toko Akashi. Ketika saya pergi dengan Mak Comblang, tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran seseorang. Sebaliknya, pria kecil yang gemuk ini tersipu malu. Fatih mengatakan bahwa Anda adalah seorang peramal yang baik. Hanya sedikit aritmetika. Saya menatap pria di depan saya. Entah mengapa, dia terlihat lebih muda dari saya. Mak Comblang Wang melihat wajah saya, sibuk meniup di telinga saya. Keluarga ini baru saja terpecah. Anak bodoh ini tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ini dia trik gadis itu. Tapi saya tahu saya tidak setua dulu. Anda tidak harus terlahir dengan ketampanan. Tanpa mahar dari Kisaragi, saya bahkan bukan seorang pengusaha. Saya menganggukkan kepala dengan gagah berani. Mak Comblang mau bergegas menghampiri pria gemuk kecil itu dengan kata-kata yang bertubi-tubi. Pokoknya, pernikahan sudah selesai. Saya pindah ke Kisaragi untuk membelikan orang tua saya. Saya telah menunggu hari pernikahan saya di halaman rumah ini. Orang tua saya lebih bahagia daripada saya. Mereka telah duduk untuk orang-orang sepanjang hidup mereka. Anda tidak hanya tidak memiliki pilihan dalam hidup Anda, bahkan anak-anak pun dianggap sebagai milik keluarga angkat. Sekarang mereka bebas dari perbudakan. Saya punya rumah sendiri lagi. Saya bahkan bisa menyaksikan putri saya sendiri menikah. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Kisaragi menaiki tangga melalui cara-cara yang tidak terpuji. Saya tidak dalam posisi untuk menghakimi. Saya berhutang kesopanan kepada bulan. Apakah dia disebut maniak seks atau tidak? Pernikahan saya tidak seperti pernikahan orang kaya dan berkuasa. Tapi Fatih benar-benar memiliki uang keluarga. Setidaknya di mata para gadis pada umumnya. Ini sudah siap untuk diimpikan. Dan jadi aku melangkah ke dalam sebuah di halaman dengan 3 kamar. Untuk seorang pria dengan 3 toko. Fatih, anak tertua ketiga dalam keluarga, telah menjadi menantu perempuan. Setelah pernikahan, seperti yang dikatakan oleh Mak Comblang Wang, buku besar keluarga ada di kepala saya. Saya menjadi istri bos dari kostum nasional Sueji. Pada siang hari saya menghitung untung dan rugi toko. Pada malam hari saya menghitung kepenuhan bulan. Kadang-kadang, saya harus menyelesaikan skor dengan Fatih. Hari-hari berlalu dengan lambat. Saya perlahan-lahan menjadi seperti jalanan. Semua wanita yang sudah menikah adalah sama. Itu hanya hal yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah, saya menunggu waktu ketika saya masih remaja mengamati langit. Bug yang ditemukan. Si gendut tertarik dengan saya yang duduk di halaman pada malam hari sambil memandangi bintang-bintang. Saya tidak mengerti, tapi dia selalu berpikir bahwa saya berbeda dari gadis-gadis lain. Suara alami dari istana. Ini adalah hobi yang agak halus. Jadi, ia mendapatkan foto matahari terbenam dari suatu tempat. Ini ada di tangan saya. Kabarnya, kamera ini bisa melihat ke bulan. Sulit baginya untuk menemukan cermin matahari terbenam. Tapi saya membutuhkan ini. Menyelamatkan saya dari keharusan pergi ke orang tua saya. Tuan Shiseng pergi untuk menyalin bintang-bintang. Setelah saya meninggalkan istana, saya pergi menemui Tuan Sang lagi. Itu benar-benar membuatnya takut. Bertahun-tahun, aku tidak percaya kau masih di sini. Setelah melihat salinan catatan overseer selama ratusan tahun, dia bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Jika dia tahu bahwa saya telah menciptakan algoritma saya sendiri, apakah kumis Anda akan berdiri karena terkejut? Saya tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Andalah yang melahirkan otak seperti ini. Saya memiliki begitu banyak murid, masing-masing memiliki bobot yang tinggi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berdedikasi pada studi mereka. Mr. Sham sesekali, karena dia penuh dengan bakat. Saya satu-satunya orang yang bisa menyampaikannya kepada seorang gadis, dan saya menepuk dada. Oh, jangan khawatir. Saya mempelajarinya seperti saya sudah menikah. Saya punya setumpuk permen di tangan saya. Pembicaraan mendadak. Saya berharap Anda sudah menikah. Jalani saja hidup Anda. Ten Sham bergumam. Namun ia tetap datang ke pesta pernikahan. Dia dikatakan telah mengancam Fatih ketika dia
dia mabuk, mengatakan bahwa jika dia mengganggu penelitian astronomi saya, dia adalah orang berdosa yang kekal. Tapi untuk beberapa alasan, tubuh saya yang selalu sehat selalu sakit. Dokter datang dan tidak bisa melihat apa-apa. Saya sudah minum banyak obat dan tidak berhasil. Saya tidak tahu apakah saya sudah terlalu lama menatap bintang-bintang. Saya menjadi semakin sadar akan ketidakberartian diri saya. Sepertinya memang tepat untuk menghilang sesekali. Hanya Fatih yang cemas ketika saya sakit. Kadang-kadang, saya bahkan menangis. Dengan dimulainya musim panas, saya tidak menjadi lebih baik, tapi hanya sedikit lebih lemah dari biasanya. Tidak masalah jika Anda tidak melakukan pekerjaan berat. Fatih membuat saya duduk di toko terbesar setiap hari. Periksa saja buku besar. Dia akan mempekerjakan seseorang untuk melakukan sisanya. Hari kebetulan, seorang pria mampir ke toko. Saya telah melihatnya sejak lama dan dia tidak masuk. Jadi dia pergi ke sana. Pria ini bertanya kepada saya siapa yang menulis papan ini. Ini aku. Apa masalahnya? Saya memeriksa ulang informasi di papan tulis. Tidak ada kesalahan ketik. Harganya masuk akal. Pria aneh ini menatap saya untuk waktu yang lama. Dia hanya mengatakan bahwa tulisan tangan saya mirip dengan salah satu teman lamanya. Tidak, saya pikir itu hanya kebetulan. Setelah semua kerja keras saya selama ini, dia membeli setengah kilo buah kering dan pergi. Beberapa hari kemudian saya melihatnya lagi di Mr. Shames. 1 atau 2, memang benar, dia menjual buah kering. Saya tidak peduli jika Anda membawakan saya buah plum kering yang tidak bisa digigit oleh orang tua saya. Anda adalah seorang jenderal yang datang untuk menemui tuan Anda. Ambil juga setengah kilo buah kering. Syam memutar matanya. Untuk pria aneh itu, oh, Anda tidak keberatan menjadi anak didik seorang pejabat, menghabiskan waktu bersama Mr. Syam. Saya sesekali membuat lelucon. Pria itu, saya tidak menyangka akan bertemu dengan gadis petani seperti saya. Tampilan yang sedikit terkejut, tetapi dengan cepat menyusun ekspresinya lagi. Ketika Pak Syam sedang berbicara dengan pria ini, saya hanya akan pergi ke samping dengan kertas. Melakukan perhitungan yang belum selesai kemarin di samping. Pria itu terus mengedipkan matanya ke kertas saya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pernahkah Anda berada di rumah Tuhan? Saya telah bersama Anda sejak saya masih kecil, sampai saya cukup umur untuk meninggalkan istana. Tidak heran jika fontnya sangat mirip. Sepertinya dia akhirnya mendapatkan jawaban yang dia cari. Saya memiliki senyum di wajah saya. Gadis ini telah membantu sang ibu mengerjakan pekerjaan rumahnya sejak ia masih kecil. Yah, tidak harus persis sama. Ten Syam terlihat seperti sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Dengan senang hati mengungkapkan kekurangan saya. Apa gunanya mengerjakan pekerjaan rumah Anda? Akulah yang menyingkirkan semua surat cinta. Saya berhenti menulis. Tertawalah bersama saya. Tapi setelah mengatakan ini, wajah pria itu menjadi jelas tidak pada tempatnya. Itulah mengapa saya telah berkorespondensi dengan Anda. Saya menyadari bahwa saya telah mengatakan hal yang salah. Jadi, dia dengan hati-hati menanyakan namanya. Oh ini, itu dia. Oleh kami bertiga, Jenderal Luke yang bermain dengan telapak tangannya. Bagaimanapun, dia sudah berada di istana. Jangan terpaku pada hal semacam ini, Chen. Tuan datang sebagai penengah, dan kemudian dia berbalik membelakangi saya. Jenderal Luke ini sangat berhati-hati, terutama pendendam. Katakan padaku untuk berhati-hati saat aku keluar. Belakangan, Jenderal Luke berhenti mengejar masalah ini. Tunggu hingga malam hari. Kami keluar dari rumah Pak Chen bersama-sama. Dia menawarkan untuk mengantar saya pulang dengan mobil. Aku sudah menikah. Ini rusak. Saya menolaknya dengan tegas. Namun demikian, tampaknya Jenderal Lu ini ingin mengatakan sesuatu kepada saya secara khusus. Saya menyarankan agar dia membawa seorang pelayan untuk berjalan kaki. Saya tidak menyadari bahwa yang saya kirimi surat adalah Anda. Jenderal Lu sedang berjalan dan berbicara. Saya menoleh ke samping untuk melihat raut wajahnya. Sayang sekali dia berwajah sangat dingin. Saya merasa sedikit kecewa. Saya kira Yang Mulia adalah wanita tercantik di ibu kota. Tapi terima kasih, dia telah bercerita tentang semua hal menyenangkan yang terjadi di sekitar kota. Misalnya, jika Anda melakukan perjalanan dengan perahu untuk melihat bunga-bunga. Partisipasi dalam klub puisi. Jenderal Lu mengungkapkan ekspresi lembut yang tidak terlihat. Saya belum pernah ke semua tempat ini. Wanita itu hanya menunggu Ruyue untuk melakukan perjalanan. Saya hanya bisa tinggal di rumah yang tenang, menulis persamaan demi persamaan, menjalani kehidupan yang sepi, dan kemudian dengarkan Nona dan Ruyue kembali, mengobrol tentang sesuatu yang menarik, dan menuliskannya dalam sebuah surat kepada Anda. Tapi saya tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Saya pikir setidaknya meninggalkan Jenderal Lu dengan kenangan indah di masa mudanya. Dan terima kasih telah berbagi kisah tentang perbatasan. Pikirkan saya dalam kehidupan ini. Saya bahkan tidak bisa melihat gurun pasir dengan mata kepala sendiri. Itulah yang saya katakan. Namun, di dalam hati saya
saya tidak bisa tidak merasakan kebencian. Saya tidak tahu siapa yang saya benci. Pada saat itu, tiba-tiba saya menyesal telah membuka mata, melihat dunia sebagaimana mestinya, terpapar pada hal-hal yang seharusnya tidak boleh Anda alami. Tapi dia seorang wanita, saya hanya harus pasrah saja. Kalau tidak, saya pasti sudah berada di sini sekarang. Saya yakin Anda akan hidup bahagia. Setelah kemarahan mereda, tiba-tiba ada gelombang kesedihan. Mengasihani diri sendiri. Kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Jenderal Lu bertanya padaku. Saya memaksakan sebuah senyuman. Bukan apa-apa, hanya saja saya merasa berada di tempat yang salah. Saya berada di perbatasan. Masih berpikir, Bunda Maria dari rumah Tuhan tidak hanya secantik yang dikabarkan. Salju juga merupakan pemenang. Saya menyela Jenderal Lu sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Aku bilang aku di sini. Jenderal Lu dan saya berpisah di depan toko. Gendut melihatku kembali. Serahkan pakaian Anda. Ingatkan saya untuk tidak masuk angin. Tidak apa-apa, ini musim panas. Anda tidak akan mudah sakit. Saya tersenyum dan mengambil jaket itu dan memakainya. Jenderal Lu dengan bercanda memuji. Kami sangat dekat sebagai pasangan. Dan kemudian dia dengan sopan meminta diri. Saya dan Fatih pada suatu malam, sambil duduk di halaman yang sejuk, saya berbicara tentang saat saya menjawab surat cinta untuk seorang wanita. Dan lelucon hari ini, Gendut gugup. Saya khawatir saya akan melarikan diri dengan jenderal yang tinggi dan kuat. Saya menertawakan dia karena mengakui bahwa tidak ada gunanya mengkhawatirkan kitab suci Li. Lalu katakan padanya untuk pergi ke dapur dan memotong semangka. Jika kita tidak mendapatkan potret Nona, seorang anak laki-laki yang muda dan penuh semangat, bagaimana Anda bisa menantikan surat itu hari demi hari? Bahkan jika ada momen bulan purnama, saya akan menulis tentang kepercayaan, kemudian hubungan. Saya juga pernah ditipu dengan menggunakan identitas palsu dan wajah palsu. Dia jatuh cinta pada Nona Xiangshu yang cantik. Bakat hanyalah lapisan gula pada kue. Saya menatap bintang-bintang. Dengan cara ini, saya damai. Saya damai dengan diri saya sendiri. Dan kemudian saya tidak tahu kapan. Saya perlahan-lahan mulai sadar. Bau pahit obat masih terasa di sekelilingku. Aku semakin parah. Semakin sedikit jam terjaga setiap hari. Kenapa kamu bangun lagi? Lemak kembali dari kelinci. Menemukan saya sedang duduk di depan pantai. Menjadi gelisah. Saya bergumul dengan pena saya. Mencoret-coret artikel saya yang belum selesai di selembar kertas dengan cepat. Saya hanya punya firasat. Saya benar-benar tidak punya banyak waktu. Bahkan Pak Sung yang datang mengunjunginya. Mereka akan mengambil pena dari tangan saya. Memaki kebodohan saya. Anda telah bekerja keras untuk menulis ini. Pada akhirnya, tidak ada cara untuk memenuhi nama Anda. Apa gunanya hal ini? Saya merasa tidak enak hati dengan hal itu. Saya terlahir dengan sebuah hadiah. Dan saya tidak pernah menyia-nyiakan bakat saya. Menghabiskan banyak waktu dan energi di atas pohon. Melakukan hal yang lebih baik dari orang-orang itu. Saya tidak hanya tidak akan bisa menggantikan posisi saya bahkan tidak bisa tetap hidup. Bahkan sekarang. Dan menurut saya itu tidak penting. Saya tidak memilih bintang-bintang. Tetapi bintang-bintang memilih saya untuk menjadi begitu biasa dan umum. Jika perhitungan saya benar, jadi 3 malam kemudian, saya akan dapat memverifikasinya. Kesalahan yang saya temukan bertahun-tahun yang lalu. 3 hari kemudian, saya berada di pundak seorang anak laki-laki yang gemuk. Saya memintanya untuk membawa saya ke Bukit Bodhisattva di pedesaan. Itu seharusnya menjadi tempat terbaik untuk melihat. Fatih menuntun saya mendaki bukit. Bajunya basah kuyup oleh keringat. Ada panas yang keluar dari voli. Dia terkesiap dan mengatakan bahwa dia minta maaf. Saya terlalu lambat. Apakah masih ada waktu? Saya tidak bisa melihat wajahnya di malam hari. Saya berbicara tentang Sung Hyun. Jangan mencari orang seperti saya. Bla 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 bla. Anda adalah wanita terbaik di dunia. Cepat dan bagus. Suara pria gemuk itu terdengar seperti sedang menangis. Aku perlahan mengangkat kepalaku, menyaksikan garis terang meluncur di langit malam. Aku akan menangis nanti. Lihatlah bintang-bintang yang menghujani di malam hari. Di sana tertulis bahwa ini adalah bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Tapi saya menemukan polanya. Hal ini terjadi setiap 172 tahun sekali. Saya rasa mata saya sudah seperti itu sejak saya lahir. Untuk pertama kalinya, saya merasa sangat cerah. Dan seluruh inti dari hidup saya. Mungkin itu sebabnya kami telah menunggu momen ini. Saya terlahir sebagai binatang. Keberangkatan tanpa nama. Tetapi dengan bintang-bintang yang berterbangan seperti air terjun. Saya mengambang di atas punggung yang hangat dan lebar ini. Saya memejamkan mata untuk waktu yang lama. 30.000 per bulan. Kakak perempuan saya meninggal karena suatu penyakit. Tahun ini, sepertinya baru kemarin kita berpisah. Begitu seorang selir memasuki istana, dia tidak bisa meninggalkannya lagi. Berita itu sampai ke istana sudah menjadi. Sehari setelah bulan, entah bagaimana, saya berhasil masuk ke dalam istana Putri Jane. Saya biasa memanggilnya Miss Mikro. Mengapa Putri Jane begitu bebas untuk datang dan duduk bersama saya hari ini? Putri Jane tersenyum dan berkata, kesan berkarat di matanya sudah tersembunyi. Saya menggunakan alasan yang paling umum di istana.
istana. Saya dengar teratai sedang mekar penuh. Saya ingin mengajak adik saya untuk menikmati bunga-bunga itu. Tapi Putri Jane pergi bersamaku. Di istana ini, mungkin hanya kami berdua. Tidak ada lagi yang namanya persahabatan yang setengah-setengah. Saya memberitahu Putri Jane tentang kematian adik saya. Dia juga ada di sana. Tidak dapat menarik napas sejenak. Bahkan tidak ada kata bela sungkawa. Kami berdua hanya berdiri di tepi kolam. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Putri Jane dan saya sudah dekat sejak kami masih kecil. Putri Jane selalu menyukai saya. Kakak perempuan saya, Starfall, selalu berdiri dengan tenang. Kenangan kami tentang dia, sebagian besar rutinitas yang tidak menarik. Saya tidak memiliki kenangan indah. Saya dengar dia menulis 3 buku sebelum dia pergi. Semua manuskrip ini dibawa pergi oleh Mr. Chen. Katakan apa yang dikatakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya tertarik pada sesama suster ini. Sedikit rasa penasaran muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda dan saya baca. Putri Jane tampaknya memiliki beberapa tebakan dalam benaknya. Kemudian Putri Jane mengatakan sesuatu. Bagian belakang rumah yang tidak pernah saya perhatikan. Dia mengatakan bahwa adik saya pasti jenius. Bapak Syam yang mengajar di rumah. Dia juga ada di sini untuk adik saya. Mengajari kami hanya bersifat insidental. Kami terlihat lebih akrab hari itu. Tampaknya Putri Jane akhirnya memaafkan saya atas pengkhianatan saya. Dia pernah mengatakan kepada saya bahwa jika Anda ingin menjadi bangsawan di istana, Anda yang mengatakannya kepada saya. Bagaimana mungkin saya tidak setuju? Tapi bagaimana saya bisa mengatakannya? Biarkan keluar. Saya benar-benar akan menjadi master selamanya. Si manusia anjing ingin naik ke atas. Anda harus siap untuk dibenci. Saya tidak beruntung. Ini hanyalah cara yang naif untuk menghitung hari demi hari. Apakah itu untuk menjadi favorit Miss, gadis kecil yang penuh cinta, pelacur Kisaragi yang paling terpercaya, atau Jenny Chow yang tiba-tiba terbang ke atas pohon? Anda memiliki kulit yang bagus, tapi tidak kunjung datang. Kehidupan yang sangat menyenangkan. Saya tidak pernah merasa bersalah kepada siapapun dalam hidup saya, termasuk wanita yang telah begitu baik kepada saya sejak saya masih kecil. Semua tentang persaudaraan adalah sebuah lelucon. Di manakah persaudaraan antara tuan dan hamba? Rasa suka dan kepatuhan sepihak. Di mana persahabatannya? Saya pikir saya memiliki kehidupan terbaik dalam hidup saya. Itu karena saya telah melayani sang guru selama bertahun-tahun. Carikan saya pernikahan yang cocok. Bukan hanya saya yang akan menikah. Saya rasa nyonya juga demikian. Saya berharap menemukan keluarga yang baik untuk saya. Hanya adik perempuan saya yang akan menemani saya ke istana. Saya tidak akan mengizinkannya. Dia lebih baik dari saya. Dia mengatakannya kepada nyonya. Tajam dan tidak baik. Jadi, Anda tahu bahwa saya sama seperti Anda. Masa muda yang prima. Terkunci dan menunggu di dalam tembok istana. Dia bisa jadi seusia dengan ayah kami. Saya melakukan apa yang Anda inginkan. Tahun berikutnya saya melahirkan pangeran ke-10. Itu karena Kaisar memiliki seorang putra yang sudah tua. Kaisar telah menjadikan saya selir. Kali ini, semua orang di istana tahu bahwa Yoping adalah orang yang memiliki kemampuan. Tidak akan ada lagi yang akan menggosipkan saya lagi. Saat Koishi tumbuh dewasa, kecerdasan dan bakatnya bahkan melampaui saudara-saudaranya. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya jenius. Saat ini, saya sesekali teringat akan adik saya. Bukankah saat itu masih sama? Ibu, lihatlah buku ini. Masuk akal jika seorang pria sekaliber. Hal ini tidak boleh luput dari perhatian. Koishi membawa sebuah penggeledahan. Ada beberapa manuskrip tua. Saya membolak-balik buku yang disebut Sutra Hati ini. Buku ini tidak ditandatangani. Hanya pada halaman terakhir. Di bagian bawah tertulis bintang minggu jatuh pada titik balik matahari musim panas di tahun keempat dekalo. Sang Shu dan saya menghela napas panjang. Katanya itu mungkin seorang wanita. Ishii mempertanyakan kata-kata saya. Dia mengatakan bagaimana mungkin seorang wanita bisa begitu berbakat. Tentu saja wanita. Tapi bakat mereka, kemegahan yang ditutup-tutupi, idiom, terkubur dalam pelupaan, dicuri dan dilenyapkan, dan berakhir sebagai wanita yang tidak dikenal. Singkirkan buku itu dari tangan saya selama 1 jam. Dan Pak Syam mengatakan sesuatu yang sangat aneh hari ini. Apa yang dikatakan guru? Beberapa dari mereka adalah para jenderal Allah. Datanglah ke dunia dengan terburu-buru. Hidup hanya demi semua makhluk. Itu adalah cara yang mudah untuk memakainya. Ketekunannya sehari-hari dan kesepiannya yang tidak diakui. Apa yang dipikirkan ibu? Koishi memiringkan kepalanya. Sepertinya dia tidak suka dengan gangguan saya. Saya tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, saya menyuruhnya untuk tidak melakukannya di luar. Panggil aku Putri Jane. Aku ibumu. Mengingat latar belakang saya telah melangkah sejauh yang saya bisa. Bagaimanapun, ini hanyalah selir rendahan. Anda bahkan tidak memiliki hak untuk membesarkan anak Anda sendiri. Tapi Putri Jane bersedia membesarkan anak saya. Saya pikir ini lebih kepada
balas dendam. Saya akan merasa takut seumur hidup saya. Setiap langkah dari sini dan seterusnya tergantung pada belas kasihannya. Tidak apa-apa. Yang Mulia telah meminta saya untuk berkunjung sesekali. Itu berarti dia juga tidak peduli, bukan? Ishi sangat naif ketika dia mengatakan dia akan membiarkanmu datang. Itulah yang saya coba lakukan. Jadi saya bisa memastikan Anda baik-baik saja. Jadi saya bisa menjadi anjing baginya lagi. Sama seperti dulu. Pangeran ke-10, ini sudah larut. Yang Mulia memanggil Anda untuk makan malam. Suster Jam masuk dan berkata, dan lihatlah wajahku. Aku tersenyum ramah. Pangeran ke-10, kembali sekarang. Jangan membuat Lady Jin menunggu. Diusir saat masih kecil. Istana saya ini kembali sepi. Ketika Anda menjadi selir, Anda akan memiliki istana sendiri. Anda tidak perlu berdesakan di dalam istana dengan banyak orang. Saya harus melihat wajah perwira pertama. Ada lebih banyak bayangan bulan juga. Segala macam hal disajikan dari atas. Ini adalah barang yang sangat bagus untuk keluarga pada umumnya. Bahkan ada 6 orang dayang yang dekat dengan ratu. Saya telah mempertaruhkan hidup saya pada kulit ini. Tapi di usia tua saya, dan bagaimana dengan, bahkan jika itu tidak ada, menggunakan pikiran saya untuk membesarkan Koishi. Dan saya cukup lega dengan seorang ibu yang keluarganya adalah satu-satunya hal yang penting. Ini lebih baik daripada menjadi budak. Dan kemudian 7 tahun berlalu, Putri Jane akhirnya melahirkan seorang putra. Semua orang di istana mengatakan bahwa Pangeran ke-10. Saya khawatir kita akan menghadapi masa-masa sulit di masa mendatang. Itu bagi saya, tentu saja. Jika saya tidak punya otak, ini akan menjadi masalah besar bagi Kaisar. Biarkan saya membesarkan anak saya sendiri. Tapi saya tidak melakukannya. Siapa saya untuk mengatakannya? Saya tidak layak untuk Anda. Dia sudah bersama ibunya sejak dia masih kecil. Hati Yang Mulia sangat baik. Saya orang yang baik. Saya mengatakan semua hal yang muluk-muluk. Hanya menyatakan kesetiaan saya. Untuk Little Rock, saya juga sudah mengatakannya kepada Anda. Jangan sampai terganggu dengan Lady Jing. Perlakukan Kaisar dengan baik juga. Ishi, yang sekarang berusia 14 tahun, berkata kepada saya. Kadang-kadang saya pikir ibu saya, kau mengerikan. Tampaknya dapat menimbang pro dan kontra pada waktu tertentu. Temukan jalan kembali. Itulah yang akan dikatakan oleh anak Anda sendiri. Tentu saja, hal ini sangat mengerikan. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Seandainya saya bisa hidup tanpa beban, hal itu patut ditiru. Tetapi, berapa banyak orang yang ada di dunia ini? Sama seperti di kolam teratai ini. Wale dapat menangkap semua umpan di tangan Anda. Namun, ikan kecil itu hanya bisa menunggu dengan hati-hati. Saya khawatir saya akan ditelan oleh mulut besar jika saya tidak berhati-hati. Pikiran Ishi saat ini sangat sederhana. Ini juga karena perlindungan yang baik dari Jin Fei ini. Dengan ibu kandungku yang rendahan. Apa bedanya dengan Anda? Saya tidak pernah punya pilihan. Saya hanya berharap anak saya punya pilihan. Ekstra 2, Putri Jin, aku tahu aku bias. Sejak kecil, saya selalu menyukai Kisaragi. Ini bukan hanya karena Kisaragi cantik. Kata-katanya yang dekat di hati saya. Dan pembantuku yang lain, Starfall. Dia sedikit pendiam. Tapi ini adalah tangan yang bagus. Otak juga sangat baik untuk membaca. Setelah usia buku tersebut, saya menemukan sesuatu yang lain tentang dia. Itulah yang akan membantu saya mengerjakan tugas sekolah yang menjengkelkan. Dan bakatnya mulai muncul. Jika dia berasal dari keluarga seperti keluarga saya, dia akan menjadi gadis paling berbakat di kota ini. Tapi dia hanyalah yang terendah dari yang terendah. Saya adalah orang yang paling rendah dari yang rendah di keluarga saya karena saya terlahir dengan sifat pemarah. Bakatnya pasti akan terkubur. Dunia ini keras terhadap wanita. Ini adalah kekejaman terhadap wanita kelas bawah. Ibu saya juga ingin saya membaca. Setidaknya kita akan memiliki sesuatu untuk dibicarakan ketika kita menikah. Saya katakan bahwa saya terlahir dengan hal-hal terbaik untuk dibicarakan. Hidup ini tidak adil. Ada sebuah hierarki sejak lahir. Hukum dan kesetaraan berbicara kepada dunia. Ini hanyalah alat untuk membuat kita tetap berkuasa. Jika Anda bahkan tidak dapat memahami level ini, mereka ingin masuk ke dunia kelas atas. Yah, itu agak menyedihkan dan naif. Kisaragi mengetahui hal ini. Starfall mengerti. Tetapi mereka berdua memilih jalan yang sangat berbeda. Seiring bertambahnya usia, keluarga saya telah mengatur pernikahan untuk saya. Jenderal kecil, aku benci dokumen. Itulah mengapa saya memberikan semua korespondensi kepada Starfall, termasuk surat cinta. Karena penasaran, saya telah membaca surat-surat di antara keduanya secara rahasia. Jelas sekali, sang jenderal kecil ini penuh dengan cinta. Saya bertemu dengan kepala peri Starfall. Mengapa Anda begitu kaku dalam menjawab? Saya bahkan tidak bisa melihatnya. Starfall mengatakan bahwa hal itu masuk akal. Itulah yang seharusnya saya lakukan. Ini adalah tunangan saya. Bahkan jika saya berjanji, dan Starfall tahu bahwa dia seharusnya tidak berpikir sebaliknya. Bahkan jika saya menikah suatu hari nanti, dia dan Kisaragi telah menjadi teman sekamar. Tetapi sampai sang master berkata demikian, Anda seharusnya tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak Anda pikirkan. Saya berbicara dengan ibu saya tentang hal itu. Ibu saya menegur saya karena dianggap konyol. Namun, ia mengatakan bahwa
bahwa ini adalah hal yang bagus karena merupakan Starburst. Kisaragi bukanlah orang yang tenang. Saya mencekik ibu saya karena saya tidak suka Kisaragi. Sehalus bulan, aku sudah baik-baik saja sejak kecil. Ibu tidak berdebat dengan saya, hanya mengatakan berapa tahun saya berada di belakang rumah. Anda adalah penilai karakter yang baik. Kemudian saya gagal memenuhi janji saya dengan jenderal muda itu. Saya direkrut ke istana. Dengan kemudaan dan kecantikannya, serta keberuntungan keluarganya, saya adalah Ratu Selir Emas. Dan Ruyue dan Starfall mengikutiku ke dalam istana. Mungkin saya memang tidak memiliki bakat untuk membaca orang. Kisaragi mengkhianatiku. Pada hari ia dibuatkan timbangan. Tidak dapat kembali ke akal sehat untuk waktu yang lama. Ada kabar di istana bahwa Ruyue akan naik tahta oleh Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Ruyue adalah cara saya untuk mendapatkan kaisar. Dalam menghadapi godaan kaisar, saya juga hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Kisaragi adalah tempat yang manis. Tidak heran jika kaisar menyukainya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menelan ludah. Saya adalah putri pertama dari rumah tangga kekaisaran. Itu adalah putri Jin dari istana. Dia hanya seorang pembantu dengan hati yang besar. Tidak ada gunanya kehilangan kehormatan saya. Kisaragi menangis di depan saya. Dia mengandalkannya. Saya akan memaafkannya. Jika tidak, saya yang akan dipermalukan jika harus berhadapan dengannya. Starfall adalah orang yang melayani pertumbuhan istanaku. Starfall masih merupakan orang yang tidak banyak bicara, melayani saya dengan sepenuh hati. Saya tahu Starfall adalah perusahaan yang dapat dipercaya, tapi saya tidak bisa mendekatinya. Kemudian Kisaragi datang mengunjungi saya sesekali. Cara dia memandang Starfall dengan sedikit ketidaksenangan yang tidak kentara. Tidak ada yang bisa dilakukan. Keberadaan Liontin Bintang, pengingat permanen tentang dirinya. Bagaimana kami bisa sampai pada posisi kami saat ini? Tapi Starfall adalah seorang yang disiplin. Dia masih menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih rendah. Saya tidak pernah merasa puas dengan Kisaragi Pan. Itulah mengapa Kisaragi hanya menonton saja. Saya akan mengirimnya keluar ketika saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih tua. Saya belum pernah mendengar kabar dari Starfall sejak saat itu. Tidak ada kontak sama sekali. Dia ditemani oleh seorang pelacur bernama Ruolan. Dan perut Kisaragi memang layak untuk ambisinya. Dia berhasil melahirkan 10 anak. Bahkan jika pangeran dilahirkan tidak terbagi, tapi hanya selir berpangkat tinggi yang bisa diajar. Pangeran Putri Hua yang tidak memiliki anak akan menjadi kandidat terbaik. Namun, entah bagaimana saya terbawa suasana dan berbicara dengan Kaisar. Yang Mulia menyadari cintaku pada Ruyue. Saya setuju untuk menyimpan pangeran ke-10 di istana saya. Memikirkan kembali hubungan kami. Saya tidak bisa menahan tawa. Bagaimana cinta bisa dibandingkan dengan kekuasaan dan kekayaan? Dan Kisaragi menerima hasilnya. Tidak peduli apakah dia mengatakan bahwa dia adalah anaknya sendiri atau bukan. Sebagian besar tentang takdir di masa depan. Tiba-tiba saya ingin bertanya kepadanya, apakah pernah ada momen benar-benar melihat hubungan kami sebagai persaudaraan, bukan tuan dan pelayan? Itulah yang saya pikirkan dan itulah yang saya tanyakan. Kisaragi membeku, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Dia berkata, Yang Mulia, kakak beradik tidak akur seperti Anda dan saya. Apa yang dimaksud dengan berbagi dan tidak memberi? Ini adalah nasihat, bukan pemanjaan. Berdampingan, bukan mengikuti. Kisaragi mengatakan ini dan pergi. Saya merasa sangat terkejut. Beberapa tahun lagi, dan akhirnya saya memiliki anak sendiri. Tapi saya rasa saya tidak pernah memperlakukan pangeran ke-10 dengan kasar. Saya selalu bersikap adil. Mungkin karena pangeran ke-10 dan Kisaragi sebagai seorang anak dengan wajah cantik yang sama, saya tidak bisa tidak berprasangka buruk. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Saya mengatakan hal ini kepada Ruyue. Anda benar-benar akan bersama saya selamanya. Mungkin ini semua adalah takdir. Saya egois karena tidak mengizinkannya menikah. Saya ingin dia menemani saya ke istana untuk menghabiskan waktu saya. Satu pemikiran saya, kita sudah sampai sejauh ini. Di mana takdir, Li, mencari kebajikan dan mendapatkannya, idiom, Fi, bertindak secara etis, menyala, seperti bulan yang bersinar begitu terang. Orang yang mencari ketenaran dan kekayaan akan terjebak di tempat yang tinggi. Keegoisan dan kesombongan akan menjadi kematian bagi kesombongan. Mencari sebab dan akibat apapun. Begitulah cara dunia bekerja. Ekstra 3 Sue Jiguo Fu, nama saya Sue Defu. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Seharusnya ciuman ini dilakukan saat Anda berusia 16 tahun. Hasilnya, kedua kakak laki-laki di atas saya sudah terbiasa bersenang-senang. Lambat datang. Pernikahan membuat saya harus menunggu hingga usia 20 tahun sebelum mendapatkan istri. Tidak ada yang datang ke pintu. Dia mengatakan ada seorang gadis berusia 25 tahun yang sangat cocok untuk pekerjaan itu. Ibu saya agak ragu-ragu. Apakah dia pikir dia sudah terlalu tua untuk itu? Saya mendengar Mak Comblang berkata dengan ekspresi misterius di wajahnya. Gadis minggu ini bukan hanya seorang saudari. Dia adalah sahabat kaisar di istana. Saya mendengar bahwa dia telah melayani putri pertama dari keluarga menteri sejak masih
masih muda. Seorang wanita bangsawan dari keluarga bangsawan telah menjadi wanita di istana. Itulah mengapa aku membawamu ke istana. Ibu saya sangat senang. Seorang pria dari keluarga yang disiplin secara alami. Pedagang tidak cukup baik. Sekarang ada keluarga besar di luar sana. Seorang gadis yang tahu aturan akan menikah. Tentu saja, ibu saya senang. Saya mendengar Mak Comblang berkata, satu-satunya hal yang salah dengan gadis ini adalah wajahnya. Tapi dia adalah pengurus rumah tangga yang baik. Anda tidak hanya dapat membaca dan menulis, Anda juga pandai berhitung. Orang biasa tidak peduli dengan penampilan. Lebih baik jika Anda bisa menerimanya. Dan begitulah Nona Chow dan saya berada di bawah pengaturan. Bertemu satu sama lain lusa. Gadis Yo bukanlah gadis yang cantik, tapi duduk di sana dengan tenang dan tenang. Sangat sesuai dengan keinginan ibu saya. Nona Yo perlahan-lahan mengangkat matanya ke arahku. Mata secerah namanya, seperti bintang-bintang di malam musim panas. Dia tersenyum kepada saya. Apa yang Anda lakukan di sana? Ayo, duduklah. Ibu saya menyikut saya. Saya baru saja kembali ke akal sehat saya. Dengan canggung dan gugup, ia duduk di seberang Miss Chow. Saya tidak bisa menatapnya, tetapi dia menatap saya dengan pikiran yang jernih dan terbuka. Saya kira mungkin Nona Chow tidak menyukai saya. Saya tidak merasakan apa-apa bagi saya. Pernikahan ini mungkin, Anda tahu, menjadi suatu kegembiraan bagi saya untuk membongkarnya. Tiaraplah di tanah, saya telah melihat mereka sebelumnya dan saya tidak pernah melupakannya. Mata cerah, dia menatap saya seperti itu dengan riasan merahnya. Tetap saja tidak ada yang dimiliki oleh seorang wanita. Lihatlah rasa malu dan kegembiraan kekasih Anda. Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Dia adalah seorang wanita atau gadis. Dia ragu-ragu untuk memanggilnya kakak. Dia duduk di sana dan mendengus sambil tertawa. Kemudian dia mendudukkan saya di tepi tempat tidur dan meminum hui. Setelah minum, saya duduk di sana lagi dengan kehilangan kata-kata. Saya ragu-ragu untuk berpikir tentang tidur di kamar larut malam ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ibu saya memiliki mata yang sangat baik untuk menantu perempuan. Nona Yo benar-benar cerdas. Saya hanya menatap. Dia sudah melucuti pakaian saya, dan kemudian dia tidur dengan saya. Impian ibu saya untuk memiliki 2 anak dalam 3 tahun akan dipenuhi oleh Nona Yo. Sayang sekali hal itu tidak berhasil, karena kakak saya telah menikah kurang dari 3 tahun. Dia meninggal karena suatu penyakit. Saya menatap bintang-bintang yang berjatuhan seperti air terjun. Nafas orang yang berada dalam pelukannya perlahan-lahan memudar. Angin malam itu agak dingin di pegunungan. Kakak perempuan saya dan saya berkata, katakan padaku untuk berhenti mencari wanita seperti dia. Dia adalah satu-satunya di dunia. Tentu saja saya tidak akan pernah bertemu lagi. Saya rasa hubungan saya dengan saudara perempuan saya tidak sekuat itu. Hanya saja, itu sudah lama sekali. Ini hanya masalah membiasakan diri dan tidak kehilangannya. Tapi hari-hari berkabung di rumah. Namun, kakak ipar saya mengatakannya dengan cara yang aneh. Kertas beras terbaik ditumpuk dalam keranjang. Cermin yang mahal hanya tergeletak begitu saja di halaman. Ibu selalu mengatakan bahwa keluarga tertua pandai menjaga rumah. Saya pikir ibu saya bias. Kakak perempuan saya biasanya menulis di pasir, tapi saya pikir dia menulis dengan baik. Seharusnya ini hanya tinggal di atas kertas. Kakak tidak pernah tertarik dengan perhiasan, jadi saya pikir akan sangat menyenangkan untuk memberikan sesuatu yang benar-benar dia sukai. Kakak perempuan saya selalu duduk di halaman pada malam hari dan memandangi bintang-bintang. Sudah sepantasnya kita membeli selendang yang lebih bagus, bukan? Ternyata di halaman kecil saya sudah ada begitu banyak jejaknya. Ternyata hati kecil saya ini ada jejak-jejaknya yang tidak bisa dihapus. Dan saat itulah saya menyadari, mungkin saya menyukainya sejak awal. Bagaimana dengan dia? Setahun setelah kematian saudara perempuan saya pergi ke pemakaman. Saya bersama Chen Fucius, yang juga berada di sini untuk memberikan penghormatan. Shamus tidak pernah bersikap baik kepada saya. Dia tidak berpikir saya cukup baik untuk adik saya. Chen Fucius berkata, karakternya dikatakan pendiam. Namun pada kenyataannya, ini adalah tentang tidak peduli pada banyak hal. Bagian bawah mata Anda kosong seperti air yang menggenang. Namun, satu-satunya hal yang saya sukai adalah astronomi. Matanya begitu cerah ketika dia berada di dunia akademis, itu menakutkan. Hanya saja, adik saya selalu bermata cerah. Aku berbisik kembali, gendut, itu karena Anda adalah bintangnya juga. Setelah Chen Fucius selesai mengatakan ini, saya sendiri merasa agak masam. Tentu saja aku tahu, tapi saya tidak bisa kembali. Aku akan pindah. 4 tahun sudah saya memperbarui pernikahan saya. Saya dan adik saya ditakdirkan untuk satu sama lain. Disitulah seharusnya terjadi kerusakan, bukan? Kakak, maafkan aku, tapi selamat tinggal.